Assalamualaikum, salam sejahtera. Si Nian Hao, Kong Si Facai. Selamat Tahun Baru Imlek 2023. Semoga bangsa Indonesia dikaruniai kebaikan dan kesejahteraan sepanjang tahun. Kemarin kita baru melewatin Tahun Baru Imlek. Saya ingin coba mengupas filosofi kita dalam berhidup lah. Dalam kitab suci Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat itu, Allah berkata menciptakan berbangsa dan bersuku supaya saling mengenal. Ini ayat sebenarnya mengandung hikmah yang besar. Bahwasanya manusia ini dicipta sudah berbangsa-bangsa dan bersuku supaya saling mengenal itu apa? Di situ ada hikmah besar. Ada yang perlu kita bisa ambil. Kalau kita mau melihat kandungan Al-Quran itu, budaya keislaman itu juga mengadopsi budaya-budaya sebelumnya yang baik diambil. Seperti pakaian ihram itu. Pakaian ihram itu ada kesamaan dengan umat Hindu. Cuma warnanya mungkin orange lah atau merah itu. Jadi ada kesamaannya. Seperti penanggalan itu banyak. Ada penanggalan Mesir, ada penanggalan Jepang, ada Hijriyah, ada Masehi, penanggalan Jawa. Itu misteri. Dan ada kenyataannya. Seperti Kliwon, Jumat Kliwon atau Reboan, itu yang sering dilakukan itu ada hikmahnya. Dan terjadi seperti bulan, itu terjadi. Bukan main-main. Ini penanggalan ini dilahirkan dari orang-orang yang punya kemampuan apa? Bisa menembus ini rahasia Tuhan. Seperti hari ada seminggu 7 hari. Kok ada kesepakatan? Sebulan ada 30 hari, ada. Kok jadi kesepakatan? Seperti lahirnya sebuah jam. Itu kan juga lahirnya matahari. Dan itu dikenal sekalipun dulu di Jawa ini belum ada Rasul, sudah bisa menghitung waktu. Di situ fungsi manusia dikasih akal. Karena gerak matahari bisa dihitung. Kok ini semua bisa bergerak sesuai dengan sunnah Allah? Planet tidak ada yang benturan. Semua rapi jalan. Ada malam, ada siang. Kok jamnya beraturan? Kok 1 jam itu 24 jam? Berarti apa? Ini keteraturan. Kalau ada yang teratur berarti apa? Ada penciptanya. Tidak mungkin tanpa pencipta. Kalau nggak ada penciptanya, tabrak-tabrakan semua dong. Berarti apa? Ada satu maha kuasa. Itulah paham pencipta. Jadi apapun, mau aliran apapun, mau kejawen apapun, dia meyakini ada pencipta. Berarti apa? Mereka semua beriman. Jangan melihat segala sesuatu harus Islam. Enggak lah. Kalau cuma harus Islam, yaitu berarti Al-Hujurat, buang aja tuh Al-Quran. Kan Allah bilang untuk saling mengenal itu, mengenal bukan basa-basi, Assalamualaikum, saling kenal. Enggak. Ada rahasia di situ. Ada misteri di situ. Yang kita bisa rasapi, yang kita bisa ambil hikmahnya. Tentunya apa? Semua untuk apa? Menuju ke Tuhan. Ini Imlek ini juga gerakan apa ya? Bersyukur kepada Tuhan. Seperti tadi penanggalan Jawa, itu semuanya apa? Mencari misteri alam ini apa? Untuk kita apa? Kita ini sebagai diciptakan, ada Maha Pencipta, ada Maha Penguasa. Inilah yang dibilang Tuhan. Jadi mau Tuhan mereknya apapun nggak penting bagi saya. Yang penting apa? Dalam benak kita ini Tuhan itu apa sih? Maha Pencipta, Maha Kuasa. Dan dia menciptakan bumi ini pasti penuh hikmah. Nggak mungkin. Sekalipun rumput tuh kita mungkin belum tahu itu hikmahnya apa. Banyak rahasia Tuhan yang belum tersentuh. Seperti pohon apa, kok pohon aja berbeda-beda. Apa Tuhan iseng-iseng? Enggak. Itu ada hikmahnya. Yang kita terus berusaha. Masih banyak rahasia yang kita cari. Nah, dengan Imlek aja nih perlu kita cari hikmah. Dan pastinya apa? Di situ ada rahasia Tuhan. Seperti acara kejawen. Itu ada filosofinya. Seperti acara ibadah di laut. Jangan dikriminalisasi lah. Terus dianggap itu musyrik. Enggak. Itu semua gerak Tuhan. Itu ucapan syukur. Tidak beda, kita juga ada yang pakai menyan. Islam aja juga ada yang pakai menyan. Itu orang Arab tuh sampai gaharu itu mahal harganya, jutaan. Kenapa? Kok harus pakai wangian? Ya emang perlu itu, suasana itu apa? Membangun ritual. Tujuannya apa? Di situ kita apa? Ingin merenung, kontemplasi kepada Tuhan. Coba kalau Anda sembahyang di WC, ya nggak masuk dong, lagi baca doa ada bau tai. Jadi jangan terlalu sinis, pakai menyan-menyan tuh nggak bener. Ini menyan juga Tuhan ciptaan apa sih? Kok baunya wangi? Pasti ada manfaatnya untuk kita berkumpul, atau kita merenung malam hari. Karena apa? Mewangiannya apa? Menghantarkan kita untuk menembus rahasia Tuhan. Sampai ada riwayat dari hadis Nabi.
Ibadah seorang setahun itu belum tentu diterima. Tapi terkadang orang merenung sesaat bisa sampai frekuensi ke Tuhan. Untuk frekuensi Tuhan tadi perlu ada menyan atau apa. Jangan kita lihat, oh ini Jawa musyrik, enggak ada. Oh ini Imlek musyrik, enggak lah. Sampai kalau perlu orang menyembah batu pun saya nggak boleh kriminalisasi yuk. Karena dia bukan untuk ke batunya, ini semua unik. Ada misterinya, bukan untuk diadili. Jadi apa? Tuhan menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu, di situ Tuhan ingin menjelaskan apa? Dalam suku-suku ini ada misteri yang perlu kita gali. Akan melahirkan budaya, akan melahirkan hari-hari besar. Tidak untuk diadili. Bayangkan, kalau hanya ada satu suku, hanya ada satu agama, pasti banyak hari-hari yang kosong. Dan hidup ini tidak unik. Masa cuma ada suku Arab aja? Dan acara keislaman aja? Kan sunyi ini dunia ini. Jadi dipinta sama Tuhan, saling mengenal apa? Di situ ada hikmah, bisa kamu ambil. Seperti Imlek ini juga, itu hari yang penuh misteri dan unik. Perlu kita pelajari. Dan itu bukan hanya milik etnis Tionghoa aja. Misalkan ada hari besar keagamaan lain, itu bukan milik agama lain aja. Semua yang datang dari Tuhan itu milik semua manusia. Hanya lahir dari suku-suku. Jadi Tuhan ini menciptakan berbangsa dan bersuku-suku itu apa? Masing-masing punya spesial. Supaya apa? Rahasia Tuhan ini semua terkuak di bumi ini. Masalah keagamaan nggak usah disangkutkan lah. Perbedaan tuh agama yang jelas Tuhan tidak memaksa satu agama. Nah, saya ingin kembali lagi. Kalau emang budaya itu buruk atau tidak, pasti Nabi juga akan memberitakan. Dilarang kamu meringatin Imlek. Dilarang kamu meringatin budaya Zoroaster. Kenapa? Semua keyakinan itu pasti ada hikmahnya. Jadi apa? Begini saya bilang. Tidak ada hari itu tanpa rahasia. Mustahil Tuhan mencipta sesuatu hari atau jam itu tanpa kandungan makna. Nah, di sini bisa diambil dari beragam budaya. Tuhan menciptakan manusia aja sudah berbeda. Ada jenis manusia seperti orang Melayu, ada seperti orang Tionghoa, ada seperti orang di Afrika. Ini semua sempurna ciptaan Tuhan. Mustahil yang datang dari Tuhan itu tidak sempurna. Jadi perbedaan itu supaya kita melihat. Coba bayangin kalau semua ini jenis makhluknya seperti orang Melayu. Mungkin nggak ada indahnya. Atau orang Arab, nggak ada indahnya. Jadi supaya saling mengenal, besok ada orang Arab atau siapa melihat Melayu itu indah. Melayu lihat Arab indah. Jadi hidup ini bervariasi. Hewan aja juga bermacam-macam. Pohonan bermacam-macam. Itu semua ada rahasia Tuhan. Nggak perlu kita adili. Dan nggak perlu kita pandang, Pak, karena ini beda agama harus kafir. Enggak. Kita ambil hikmahnya aja. Dan saya yakin setiap hari itu penuh hikmah. Misalkan Imlek, itu bukan milik Tionghoa aja. Bisa aja itu doa itu juga untuk kita. Kita nggak usah a priori lah. Kalau ada orang lain mendoakan, kita nggak mau terima. Loh, emang doa itu buruk? Saya lebih senang didoakan oleh orang Kristen, doa itu baik, daripada ada sebagian orang Muslim justru mendoakan saya supaya celaka. Nah, ini apa mau kita lihat agamanya? Enggak lah. Siapapun doa kita terima. Lah, dalam Imlek ini juga banyak rahasia. Nggak mungkin sampai segitu besarnya. Dan emang di hari itu emang ada rahasia Tuhan. Nggak perlu kita sinis menolak. Marilah kita bersama ini. Kita lihat peragaman ini dengan kacamata kasih. Semuanya apa? Pasti mengandung hikmah, mengandung rahasia. Nggak mungkin lah. Masa Imlek yang segitu hebatnya sampai miliar umat Cina ikut. Dan ini sejarahnya sudah kapan tahu. Kalau emang Imlek itu musyrik, pasti Nabi ada fatwanya. Karena apa? Etnis Cina sudah lebih dulu ada. Sudah lebih lahir duluan itu Imlek. Kalau emang itu menentang ajaran Islam, pasti Nabi biarpun tinggal di Mekah Madinah mengatakan jangan ikutin Imlek yang ada di Cina itu. Nabi tahu. Semua yang terjadi di dunia ini dia Nabi tahu. Yang terjadi di Indonesia ada kejawen, Nabi tahu. Tapi nggak ada fatwa syirik di situ. Nggak ada untuk mengatakan. Malah ada sahabat Nabi yang wafat di Cina. Mereka nggak mengkriminalisasi, nggak ada fatwanya mengatakan Imlek itu musyrik atau apa. Marilah kita dewasa beragama. Mau beragama itu perlu pakai akal dan kasih.
Supaya apa? Yang saya minta kasih, supaya sudut pandang kita itu apa? Enaklah hidup ini beragama. Tapi kalau sudah ada kebencian di hati ini, apapun yang kita lihat di luar itu baik, nampak buruk buat kita. Akhirnya apa? Kita melahirkan permusuhan. Akhirnya agama ini menciptakan permusuhan. Secara nggak langsung apa? Anda kafir kepada kitab suci Al-Quran. Yang surat Al-Hujurat tadi. Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal. Bukan saling mengkafirkan, saling gontok-gontokan. Kita semua sama rata di sisi Tuhan. Nggak ada orang lebih. Hubungan dengan manusia bukan berdasarkan nasab. Jadi jangan sekali-sekali Anda memandang sinis etnis Tionghoa itu seperti musuh, jangan. Apapun dalam diri manusia itu ada roh Tuhan. Wa nafahtu min ruhi. Berarti kalau Anda menghinakan makhluk Tuhan, etnis Tionghoa, secara nggak langsung apa? Anda menghina penciptanya. Terima kasih. Assalamualaikum.